Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh amma ba'du. Sahabat keluarga muslim yang dimuliakan Allah dimanapun Anda berada, pemirsa Salam TV, kembali lagi di siang ini yang berbahagia ini kita kembali dalam program kajian Kitab Tauhid selama kurang lebih 1 jam ke depan. Dan hari ini seperti biasa kita ditemani oleh Ustadz kita yaitu Al-Ustadz Ali Masnur. Kita akan sapa beliau terlebih dahulu. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih banyak Ustaz sudah hadir bersama kita di sini. Bagaimana kabarnya Ustaz siang ini Ustaz? Alhamdulillah sehat walafiat. Alhamdulillah. Ya, baiklah Ustaz, kemarin kita sudah mengkaji pada pertemuan sebelumnya yaitu tentang sihir Ustaz ya. Dan hari ini apa masih di dalam bab sihir atau kita lanjut lagi Ustaz? Iya, pada hari ini pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita akan menjelaskan tentang perkara-perkara yang dia tersebut mirip dan ada kaitannya ya dengan sihir. Jadi di sini pada bab ini disebutkan oleh Syekh Muhammad At-Tamimi ada beberapa hal yang dia tersebut merupakan bagian dari sihir yang harus dihindari dan harus dijauhi oleh seorang muslim. Oke. Baiklah, saat itu dia sahabat keluarga muslim yang akan kita bahas siang ini. Oleh karena itu bagi sahabat keluarga muslim kiranya untuk bersiap-siap menyiapkan pulpen atau bukunya, dan bagi Anda yang ingin mengirimkan pertanyaan boleh juga ke SMS center kami di 06179444 di 01 di 0813 mohon maaf sahabat keluarga muslim di 081370031616. Ya, inilah dia program kajian Kitab Tauhid. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi wa istanna bisunnatihi ila yaumiddin, amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma 'allimna ma jahilna wanfa'na Allahumma bima 'allamtana wa zidna 'ilman nafi'an ya rabbal alamin. Puji dan syukur senantiasa kita ucapkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam senantiasa juga kita haturkan untuk baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita orang-orang yang tetap teguh, tetap istiqamah sampai akhir hayat nanti di atas sunnah dan ajaran yang dibawa oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pemirsa Salam TV yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kembali kita bersua pada program kajian Kitab Tauhid yang mana sedikit demi sedikit bab-bab yang ada dari Kitab Tauhid ini telah kita selesaikan pada hari ini, pada siang yang penuh berkah ini insyaallah, pada hari-hari yang Allah cintai ini, yaitu 1 sampai 10 Zulhijjah, kita melanjutkan program kajian Kitab Tauhid kita. Sebagaimana yang telah kita singgung tadi, kita sampai kepada bab 25 tentang bayan syai'in min anwa'is sihir. Bab tentang penjelasan macam atau bagian atau bentuk dari sihir. Jadi pada bab ini Syekh Al-Imam Muhammad At-Tamimi rahimahullah rahmatan wasi'ah menyebutkan ada beberapa perilaku, ada beberapa perbuatan ya. Ada kira-kira sekitar 7 hal atau 7 perilaku yang dia itu merupakan macam atau bentuk dari sihir. Dan itu harus dihindari oleh seorang muslim.
Walaupun memang tidak semua yang dari yang 7 ini termasuk bagian dari sihir. Akan tetapi yang beliau sebutkan ini itu merupakan bentuk atau macam dari perbuatan sihir. Dan pada bab yang telah berlalu, pemirsa yang dimuliakan Allah, telah kita jelaskan bahwasanya sihir itu ada dan hakikatnya nyata, dan Allah Subhanahu wa taala telah menjelaskan bahwasanya orang-orang yang mempelajari ilmu sihir ya atau melakukan praktek sihir menyihir, dia bisa jatuh kepada kekafiran. Dan telah kita jelaskan juga pemirsa yang dimuliakan Allah, bahwasanya hukuman yang diberikan oleh syariat Islam kepada tukang sihir atau penyihir adalah dia tersebut ya disuruh taubat, kalau tidak dipenggal lehernya, ya dibunuh, karena dia merupakan orang yang melakukan kerusakan di bumi Allah Subhanahu wa taala. Maka pada bab ini ya ada beberapa hadis dan beberapa athar yang disebutkan oleh Syekh Muhammad At-Tamimi sebagaimana kebiasaan beliau. Ketika beliau menyampaikan suatu permasalahan, selalu saja permasalahan itu dibangun di atas dalil, dan ini merupakan metode salafus saleh yang diikuti oleh Syekh Muhammad At-Tamimi. Berbicara tentang agama, kita harus menyodorkan, menyiapkan dalil baik dari Al-Qur'an dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam bab ini beliau membawakan riwayat yang dikeluarkan oleh Al-Imam Abdul Razak dalam musannafnya, begitu juga oleh Imam Ibnu Abi Syaibah dalam musannafnya, begitu juga Imam Ahmad. Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullahu rahmatan wasi'ah mengatakan, haddatsana Muhammad bin Ja'far, haddatsana Auf, telah menyampaikan kepada kami Muhammad bin Ja'far, telah menyampaikan kepada kami Auf, kata Imam Ahmad. An Hayyan ibn al-Ala, diriwayatkan dari Hayyan ibn al-Ala, haddatsana Qatan ibn Qabisah, telah menyampaikan kepada kami seorang rawi, seorang perawi hadis ya yang bernama Qatan ibn Qabisah an abihi, dari ayahnya ya, bahwasanya dia mendengar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, innal iyafah wat tarqa wat-tirata minal jibti. Di sini ada 3 bentuk, 3 macam perilaku yang disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian disebutkan ya oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwasanya 3 perilaku itu adalah termasuk dari al-jibt. Al-jibt di sini ya sebagaimana dikatakan oleh Hasan, adalah Hasan Al-Basri ya yang ma'ruf min kibarit tabi'in, seorang tabi'in yang sangat mulia. Beliau mengatakan makna jib dalam hadis ini adalah rannatus syaitan, suara setan ya. Jadi Rasulullah mengatakan innal iyafah, yang pertama namanya iyafah, yang kedua at-tarq ya, at-tarq, yang ketiga at-tirah. 3 macam ini ya adalah bentuk dari suara setan. Atau Syekh Muhammad bin Salih Al-Utsaimin lebih menjelaskan lagi, ini adalah suara setan, ini maksudnya adalah bisikan dan wahyu yang disampaikan oleh setan kepada penyihir dan kepada dukun. Apa itu iyafah? Apa itu tarq? Apa itu tirah? Inilah yang akan kita bahas. Dikatakan oleh Auf, salah seorang yang meriwayatkan hadis ini, beliau mengatakan, al-iyafatu zajarut tair. Auf mengatakan iyafah itu adalah menentukan nasib dengan menggunakan ya atau melepaskan burung. Jadi ini merupakan adat istiadat dan tradisinya orang jahiliyah. Ketika mereka ingin melakukan sesuatu, mereka ingin melihat ya, mereka ingin melihat atau ingin memprediksi bahwasanya apa yang mereka lakukan ini akan berakibat baik atau buruk. Apa yang mereka lakukan? Inilah yang mereka lakukan, yaitu melakukan iyafah. Iyafah itu adalah menentukan nasib sesuatu dengan melepaskan burung.
Dan ini sudah kita katakan tradisinya orang jahiliyah. Ya, kalau mereka ingin melakukan sesuatu, ingin melakukan walimah, ingin melakukan safar, ingin melakukan pernikahan, bla 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 bla, ya, mereka melepaskan burung. Kalau seandainya burung itu terbang ke sini, maka yang terjadi begini, pernikahannya akan begini. Kalau burungnya terbang ke sini, ke kiri, maka yang terjadi seperti ini, seperti ini. Itu yang mereka lakukan. Dan Rasulullah katakan, iyafah, perilaku seperti ini adalah minal jibti, adalah bagian dari bisikan-bisikan setan, adalah wahyu-wahyu iblis yang mereka berikan kepada pion-pionnya di bumi. Siapa mereka? Yaitu tukang sihir dan para dukun. Jadi ini dilarang oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tentunya ini ada korelasinya dengan sihir. Apa keterkaitannya dengan sihir? Ya, keterkaitan iyafah dengan sihir akan kita jelaskan setelah pesan-pesan berikut ini. Ya, sahabat kaum muslim yang dimanapun Anda berada, itu tadi sudah kita dengarkan bersama-sama bahwasanya ada beberapa macam bentuk daripada sihir itu, dan tadi sudah dijelaskan ada istilahnya sendiri, yaitu iyafah. Di sini tadi Ustaz menjelaskan bahwasanya seseorang menentukan nasibnya dengan melepaskan burung, ini tidak boleh kita lakukan. Dan bagi sahabat kaum muslim nantinya yang ingin bertanya, Anda bisa mengirimkan pertanyaan Anda ke SMS center kami di 081370031616. Tetap di program kajian Kitab Tauhid.